Sejarah Perang Banjarmasin. Perang Banjar atau Perang Banjar Beritur di Kalimantan Selatan dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antara ketiga putra Sultan Adam, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Thamijidillah II. Belanda ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Thamijidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Sedangkan Pangeran Anom dijagokan untuk menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri di Kesultanan Banjar. Perubahan tahta ini terjadi setelah pemimpin Kesultanan Banjar, yaitu Sultan Adam Al-Watsik Billah tahun 1825 sampai 1857. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdurrahman sudah terlebih dulu meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sisanya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, akibat pengaruh Belanda, terjadi polemik internal terkait suksesi. Belanda ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Thamijidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Sedangkan Pangeran Anom dijagokan untuk menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri di Kesultanan Banjar. Thamijidillah II merupakan anak dari Selir, tertua Sultan Adam. Ia bergaya kebarat-baratan dan memiliki kedekatan dengan Belanda. Belanda menginginkan Thamijidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batubara di wilayah Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah II hanya diangkat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Sedangkan Pangeran Anom ternyata mendapat masalah dengan residen Belanda sehingga diasingkan di Bandung, Jawa Barat. Penobatan Pangeran Thamijidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman, Panembahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Panembahan Muning berpendapat dalam situasi saat itu yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari berhak menjadi sultan karena ia telah keturunan Sultan Muhammadillah, Sultan Banjar yang bertahta pada 1759 sampai 1761. Gerakan Aling dikenal dengan sebutan Datu Muning atau berpusat di Kembayal atau Tambai Mekah, di daerah Sungai Muning di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasar dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bantuan dari Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu baru Pangaran. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komando Panembahan Aling dan Sultan Kuning atau Putra Aling. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang-orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menjadi penyebab meletusnya Perang Banjar. Belanda memberhentikan Sultan Thamijidillah II yang dari tahta pada 25 Juni 1859 dan mengasingkan ke Bogor karena situasi yang semakin panas. Belanda kemudian menawarkan tahta sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan atau pasukan pemimpin Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II menolak dan justru memilih bergabung dengan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banjar di Amuntai pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pasukan gabungan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II benar-benar merepotkan Belanda. Maka Belanda mulai memikirkan taktik kecil agar mereka memecah kekuatan tersebut. Belanda menerapkan strategi liciknya dengan menyandera ibu Pangeran Hidayatullah II. Situasi ini membuat Pangeran Hidayatullah II akhirnya dapat ditangkap pada 2 Maret 1862. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. Dalam menjalankan perang gerilya, Pangeran Antasari terserang penyakit cacar dan paru-paru. Ia kemudian meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati akhir meninggal Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap, atau diasingkan oleh Belanda
Atas perjuangan dan jasa-jasanya, Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan pada 27 Maret 1968.